I need you to know. Good, good, let's go, let's go. Apakah ada Tenryubito yang baik hati? Yo, halo nakama. Sosok Tenryubito atau kaum naga langit adalah mereka yang berada di dataran tinggi Red Line, lebih tepatnya di Marijoa. Para Celestial Dragon atau Tenryubito seringkali menganggap diri mereka sangat berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka bahkan enggan untuk meniru podara yang sama dengan orang lain. Tidak ada yang berani membantah atau bertindak apapun pada kaum naga langit. Hal ini dikarenakan mereka dianggap sebagai keturunan langsung dari 20 kerajaan yang kemudian menyatu untuk mengalahkan kerajaan kuno, kemudian membentuk pemerintahan dunia. Kaum naga langit dikenal sebagai sosok yang arogan dan juga egois, yang mana hal ini dikarenakan status mereka. Ya, bisa dibilang status mereka adalah kaum terelit di dunia One Piece. Namun, ternyata ada juga kaum Tenryubito atau naga langit yang justru baik dan berbeda dari kebanyakan Tenryubito. Nah, nakama, lalu siapa saja Tenryubito yang menjadi baik? Di urutan yang pertama ada Mjosgard. Mjosgard merupakan salah satu Tenryubito dari anggota keluarga 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Sebenarnya, sosok Mjosgard pada awalnya tidak berbeda dengan kaum naga langit yang lainnya. Ia merupakan sosok arogan dan juga sombong serta egois. Sosok Tenryubito ini mendapat pencerahan serta hidayah dan berubah setelah bagaimana melihat Ratu Otohime berusaha untuk selalu membuat manusia dan manusia ikan berada dalam posisi yang sama. Mjosgard baru benar-benar berubah setelah Ratu Otohime tewas. Salah satu bukti perubahannya adalah ketika saat Aquiferi, di mana ketika Saint Charles berusaha untuk membuat Shirahoshi sebagai peliharaannya. Di situ terlihat Mjosgard langsung mengajar Saint Charles dan meminta maaf kepada Neptune dan juga Shirahoshi. Yang kedua ada Don Quixote Homing. Don Quixote Homing merupakan ayah dari Doflamingo dan juga Rocinante, atau yang lebih kita kenal sebagai Corajon. Sosok Homing secara teknis tidak bisa dibilang sebagai kaum naga langit yang baik. Dia hanya tersadar dan mendapat hidayah bahwa selama ini mereka sudah salah, dan inilah yang kemudian membuat keluarga mereka memutuskan untuk keluar dari Marijoa dan kemudian tinggal di wilayah biasa sama seperti halnya rakyat biasa. Sayangnya hal ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Keluarganya justru mendapat perlakuan kasar dari masyarakat. Ironisnya, dia kemudian harus tewas di tangan anaknya sendiri, yaitu Don Quixote Doflamingo. Homing juga mengakui bahwa dia tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh para masyarakat mengenai kaum naga langit. Terlepas itu, dari itu semua, yang membuat Homing jadi sosok yang baik adalah bagaimana dia akhirnya tersadar bahwa dia adalah manusia biasa. Di urutan yang ketiga, ada Don Quixote Rocinante. Rocinante sering disebut dengan nama Corajon. Dia memiliki watak penyayang dan juga sangat baik hati. Minusnya dari si Corajon ini adalah dia sangat ceroboh, berbeda dengan kakak kandungnya yang terkenal sebagai penjahat alami, yaitu Don Quixote Doflamingo. Rocinante memiliki kisah hidup yang sangat buruk semenjak keluarganya mundur dari tahta dan derajat kaum naga langit. Rocinante adalah anak kedua dari Don Quixote Homing. Dia adalah adik dari Doflamingo. Hidup Rocinante sendiri atau Corajon ini penuh dengan kekerasan dan juga pembulian yang dilakukan oleh warga sipil yang sangat membenci Tenryubito. Tetapi hebatnya dan tabahnya pria ini, dia tidak pernah dendam walaupun ayah ibunya meninggal dunia dalam diskriminasi serta pemburuan kejam yang dilakukan oleh para warga pada dirinya dan keluarganya. Don Quixote Rocinante diasuh oleh Sengoku dan menjadi salah satu anggota Angkatan Laut yang bertugas dalam cabang intel rahasia. Nah, nakama, Rocinante sendiri atau yang lebih kita kenal sebagai Corajon, dia mengemban misi dari Sengoku untuk menyusup pada keluarga Doflamingo. Rocinante menyamar menjadi bajak laut muda yang mendapat julukan Corajon dalam Don Quixote Family.
Doflamingo sangat menyayangi dan menjaga adiknya karena dia menganggap Rocinante sebagai adik satu-satunya. Singkat cerita, dalam sebuah insiden, Corazon mati ditembak oleh kakaknya sendiri yaitu Doflamingo karena diketahuan menjadi pengkhianat besar bagi Don Quixote family. Corazon sendiri rela mati demi menolong laut kecil dan harus dia selamatkan dari ambisi kejam Doflamingo. Nah nakama, itulah beberapa Tenryubito yang menjadi baik hati. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata dari Etsy meminta maaf kepada kalian semua. Dan buat para nakama yang baru join, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.